Bincang Kopi. Dari kopi, jadi cerita. Dipersembahkan oleh Bilo Coffee. Halo, Mbak Mira. Halo Mbak Mira. Halo, siapa tuh? Ini ada Maria Mbak. Oh, apa kabar? Baik Mbak. Mbak Mira apa kabar nih? Baik. Mungkin boleh memperkenalkan diri dulu Mbak ke pendengar Bincang Kopi. Halo, saya Mira dari Bon Cafe Indonesia. Terus apa lagi usia? Hobi. Mbak, Ya, gimana? terkait pandemik ini, kan Bon Cafe ini juga selain distributor juga dia kampus ya. Betul. Kita ada kasual kampus. Nah, dari segi kampus itu bagaimana dampaknya? Pastinya sih kalau dampak ke bisnisnya sendiri pasti berdampak karena kan emang ini merata lah ya, nggak cuma kelas gitu, tapi kalau yang sama lah, kita kan ada produk-produk yang lain. Sementara kalau untuk kampus memang persentasenya jauh lebih drop lah dibandingkan yang lain gitu loh. Karena kan pastinya kan kampus itu kan kita basisnya kan pertemuan secara langsung ya. Sementara kita juga bukan company yang mulainya dari online gitu. Justru semuanya kebanyakan kita offline gitu. Dari Maret kita udah stop duluan tuh, memang udah nggak ada aktivitas gitu. Terakhir tuh aktivitas kampus itu Februari. Jadi kalau untuk kelas yang kita jual sendiri itu kita langsung stop di Maret awal gitu. Begitu udah mulai ada masuk ke Indonesia virus gitu, itu kita langsung stop. Sisanya kita lebih banyak buat kegiatan yang online sifatnya gitu. Kayak kita mulai bangun YouTube channel yang untuk informasi kita ke customer gitu. Jadi fokusnya kelas kita tuh ada dua sebenarnya. Oke, tadi saya lupa jelasin di awal. Jadi ke existing customer kita sama untuk murid-murid yang emang sengaja ambil kelas di Kasual Kampus gitu. Nah, akhirnya begitu mulai pemerintah umumin, oke, ini kita pandemi gitu ya, kita lebih banyakin fokus kita ke existing customer kita ini gitu. Jadi kita bikin video-video training apa segala macam via online. Jadi sewaktu-waktu mereka butuh tim trainer, kita nggak perlu datengin mereka gitu. Bisa lewat panduan video tadi ya yang sudah dibuat. Betul kayak gitu. Kalau dari pihak SCA-nya sendiri? Dari SCA sendiri kurang lebih juga sama ya. Mereka mulai Februari itu udah kasih protokol cupping yang gimana caranya supaya nggak berkontak langsung dengan orang lain kayak gitu-gitu. Nah, kita langsung implement tuh waktu pas Februari gitu. Mereka juga aktif ya, kayak bikin webinar dan lain-lain gitu. Ini yang kita lagi coba bangun juga sih gitu, supaya murid-murid atau orang yang emang mau tertarik untuk ikut di kelas kita pun masih bisa ikutan gitu. Yang saat ini sekarang kita lagi fokus sih, kita bangun internal kita dulu sih gitu. Saya ngerasa kayak mungkin dengan kita di rumah, selama kita di rumah tuh kita kan juga jadi belajar banyak hal baru ya gitu. Jadi dari situ saya lihat kayak oke lah, mungkin ini waktunya, memang kemarin kan kita sibuk banyak kerjaan segala macam, banyak hal yang kita harusnya pelajari tapi kelewat. Jadi akhirnya sekarang kita lagi internal kita dulu dikuatin, tim kita dulu pelajarin banyak hal baru gitu. Fokusnya sih ke situ dulu, enggak yang banyak program keluar gitu. Setelah itu baru kita rencananya akan adain beberapa aktivitas kayak webinar, terus kelas-kelas online kayak gitu-gitu. Oh, nanti akan ada kelas online ke depannya ya? Rencananya gitu, ini lagi disiapin sih. Dan itu kelasnya yang lokal atau yang ada lisensi dari SCA kalau online-nya? Masih yang lokal dulu. Masih yang lokal dulu ya? Karena kita masih komunikasi sama mereka sih. Itu kelas online-nya sudah diuji coba Mbak ke calon-calon murid atau? Belum. Rencananya sih segera ya, tapi sekarang kita lagi bangun dulu tadi struktur internalnya, terus kita lagi keluarin dulu yang kayak yang ringan-ringan dulu lah, yang publik bisa menikmatin gitu, kayak IGTV yang emang masih gampang gitu. Nah, yang kayak gitu dulu, yang sifatnya masih free dulu lah, kita keluarin dulu pelan-pelan, sambil kita siapin dan komunikasi sama SCA apa yang bisa kita buat ikutin modelnya mereka gitu. Nah, Bon Cafe kan juga distributor alat kopi gitu Mbak ya. Nah, benar. Ini kan karena banyak kedai kopi terus atau unit-unit bisnis Horeca juga banyak yang tutup ya. Nah itu banget ya.
Bagaimana ke depannya ntar? Kalau dari langkah pihak Bon Cafe sendiri, apa aja yang sudah atau direncanakan? Oke. Beruntungnya sih memang kita udah 2 tahun ini kan kita under masih Mozanetti Group ya. Jadi grup ini sendiri lumayan cukup komunikatif lah. Jadi antara grup tuh kita selalu dapat update, terus arahan kita harus gimana gitu, dukungan lah sesama grup gitu. Jadi dari Januari sebenarnya kita juga udah dapat kayak beberapa arahan apa yang harus disiapin dan lain-lain gitu. Beruntungnya itu. Kedua, saat begitu kejadian di bulan kita sih benar-benar ke sales kita itu di dropnya itu di Maret akhir kan, mulai kan tuh kafe udah mulai kayak tutup gitu kan, orang udah nggak berani keluar gitu. April yang benar-benar drop banget gitu, sampai efeknya jauh banget gitu. Di April sendiri jujur aja kita drop sampai 80% kita hilang sales kita gitu. Jadi benar-benar wah, tamparan keras ya gitu. Memang waktu pas di Maret kita kan udah work from home tuh dari 9 Maret. Jadi mungkin di awal-awal kita struggle banget kayak harus penyesuaian, ngapain ya, bikin apa gitu. Walaupun udah ada arahan dari grup, tapi tetap gitu loh, setiap negara kan punya pola yang berbeda-beda gitu kan. Di Indonesia sendiri ternyata setelah kita lihat gitu, nggak sesulit, justru ya di Indonesia nggak sesulit negara lain gitu. Beruntungnya ternyata kayak kita bisa lihat dari akhir April ini, begitu udah di awal April dropnya luar biasa, akhir April tuh udah mulai grafiknya tuh naik lagi gitu. Jadi luar biasa sih, saya cukup salut sih sama marketnya Indonesia gitu. Pengusaha-pengusaha juga cukup lumayan kreatif ya. Jadi kalau kita sharing sama beberapa negara, justru mereka tuh jauh lebih sulit gitu loh dibandingin kita gitu. Kayak sekarang tren kopi susu lumayan cukup ngebantu, yang literan ya, cukup ngebantu. Terus juga ternyata yang oke, kayak orang berhenti untuk beli, tapi ternyata nggak semua level berhenti beli gitu. Jadi banyak pihak yang di PHK, banyak yang dirumahkan, tapi ternyata kayak beberapa level yang B, A plus itu masih mereka tetap beli gitu. Jadi kita makanya fokus bikin promo-promo kayak mesin-mesin kopi yang buat rumahan itu jalan banget, lumayan gitu. Terus kita kerjasama sama beberapa customer kita kayak yuk bikin paket kopi apa kayak gitu-gitu, itu lumayan di akhir April kemarin ini lumayan jalan sih gitu. Ya Mbak, ini kalau misalkan pandemi ini sampai akhir tahun, kira-kira apakah udah ada langkah-langkah dari Bon Cafe sendiri untuk mengantisipasi? Udah sih, memang kemarin saya diminta sama grup juga udah submit prediksi kayak budget perubahannya kayak gimana sih. Itu kayaknya memang kalau dari segi virus ya, pemerintah juga bilang ya lumayan confident mungkin Juni bisa hilang gitu ya. Tapi secara ekonomi kami merasa kayaknya sampai akhir tahun pun belum bisa 100% balik ya. Jadi kita persiapin baru balik di bisnis ini di tahun depan gitu. Jadi paling sekarang kita masih langkah-langkah yang kita siapin tadi, satu lebih banyak ke internal. Jadi bangun pengetahuan internal lah, kayak contoh 2 minggu kemarin gitu saya minta ke tim sales dan marketing, mereka setiap hari secara bergantian presentasi mengenai misalnya kita kasih tema satu, nanti mereka presentasi. Nah itu kan bikin mereka lebih masih bisa aktif lah ya, masih bisa dipakai otaknya gitu. Jadi nggak melulu di rumah juga gitu. Seru sih, itu bikin mereka aktif lagi. Dan mungkin minggu-minggu pertama kedua yang agak drop kayak nggak tahu mau ngapain gitu, sekarang sih udah mulai on gitu. Nah itu yang pertama kita arahin internal kita untuk mereka belajar. Terus sekarang kita planning bulan depan tuh kayak tim yang lain yang nggak bisa work from home, kayak tim yang ada di warehouse, di roastery. Kan kalau mereka nggak ke kantor atau nggak ke roastery, mereka di rumah nggak kerja ya kan gitu. Terus kayak atau anak delivery gitu yang ya udah mereka nggak bisa work from home. Nah kita bikin program-program untuk mereka kayak mereka bisa kursus bahasa Inggris online, atau mereka bisa belajar simple lah kayak belajar Excel yang mungkin hari-hari mereka bukan yang pakai komputer kayak gitu-gitu. Jadi itu short plan kita. Jadi lebih ke internal untuk bisnisnya sendiri.
sih jujur aja kita masih mempersiapkan beberapa rencana gitu, kayak produk apa yang akan kita launching gitu. Kebetulan kita lagi ada proses 2 item yang lagi masih diurus BP POM, kemungkinan selesai akhir bulan ini, Mei akhir ini. Jadi kita akan launching segera, walaupun mungkin kita merasa walaupun keadaan masih kayak gini, tapi kita nggak boleh give up gitu. Mungkin aja bisa jalan gitu. Jadi kita tetap keep going sih. Produk yang di launchingnya yang baru itu apa? Oke, kita ada produk, aku belum bisa sebut mereknya ya, tapi non-dairy produk lah, sama flavoring gitu. Oke. Kalau dari segi roastery itu juga dropnya sama, jauh parah juga, terjun bebas? Oh parah sih kalau itu. Jadi dari lumayan. Kalau yang sekarang nih yang mulai bangkit itu dari produk alat kopinya malah ya? Justru iya. Jadi alat kopi rumahan gitu, itu lumayan jalan. Terus kopi iya, tapi ya mungkin ya karena di rumah juga ya, nggak sebanyak sebelumnya gitu. Terus karena fokus kita juga Bon Cafe itu kita 30% market kita hotel gitu. Terus hotel rata-rata tutup ya kan. Jadi makanya kenapa untuk grocery drop banget sih. Baik Mbak Mira, kalau ada tambahan dari Mbak Mira mungkin? Buat pendengar suntikan harapan gitu kan. Oke. Kalau menurut saya sih gini aja, yang pasti sih keep going, jangan kita ikut ke bawah berhenti gitu ya. Ini sama kayak yang saya sampein ke tim juga gitu. Sekarang keadaan boleh mengurung kita di rumah, tapi jangan sampai kreativitas kita, aktivitas kita juga ikutan terkurung gitu. Jadi tetap keluarin ide-ide, tetap jalanin aja. Kalaupun idenya belum keluar saat ini, maksudnya kita udah bikin ide, kalaupun idenya belum bisa dijalanin saat ini, begitu kita balik normal, itu ide udah ready gitu. Itu aja sih. Baik Mbak Mira, terima kasih sudah berbagi. Terima kasih. Berbagi cerita. Sama-sama. Thank you. Ya, semoga sehat selalu. Sehat semua. Baik. Bisa menghadapi semua ini sampai pandemi berakhir. Amin ya. Kami berharap curahan hati ini dapat menebarkan solidaritas dan memantik nyala semangat bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan Bincang Kopi. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.